laksamana dari Tiongkok yang bernama Cheng Ho yang telah melakukan pelayaran ekspedisi ke Pulau Jawa dan mendarat di Semarang tepatnya pada tahun 1405. Cheng Ho itu dengan membawa begitu banyak kapal, itu lautan daerah sini itu aman, sehingga perairan sini damai, aman, sehingga perdagangan, lalu lintas perdagangan itu makin ramai di sini. Itu adalah kakek saya bernama Ui Tiong Chiu. Beliau lahir tahun 1904. Nah, beliau itu mempunyai jiwa dalam berbangsa dan bernegara itu memang luar biasa. Kedatangan orang-orang Tionghoa dari daratan Cina ratusan tahun lalu diyakini karena terjadi peperangan di negara Cina yang tak kunjung usai sehingga membuat masyarakatnya harus pergi meninggalkan negara tersebut ke negara-negara lain. Salah satunya adalah Nusantara Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa, Semarang. Tidak ada yang tahu pasti kapan tepatnya orang-orang Tionghoa ini datang dan menetap di Semarang. Namun, jika berbicara mengenai kependudukan orang Tionghoa di kota Lumpia, tidak akan lengkap rasanya jika tidak berbicara seorang laksamana dari Tiongkok yang bernama Cheng Ho yang telah melakukan pelayaran ekspedisi ke Pulau Jawa dan mendarat di Semarang tepatnya pada tahun 1405. Etnis Tionghoa telah menjadi bagian dari Nusantara sejak zaman kerajaan. Keberadaannya berawal dari para leluhur asal tanah Tiongkok yang bermigrasi secara bergelombang ke beberapa daerah di Nusantara untuk mencari kehidupan yang lebih baik dengan berniaga. Tak ada literasi pasti yang menyatakan kapan tepatnya kependudukan etnis Tionghoa pertama kali di Semarang. Namun, menurut sejarawan Semarang Jong Kitio, melalui penelitiannya, kaum etnis Tionghoa diperkirakan datang ke beberapa daerah seperti Aceh, Banten, Gresik, dan Semarang pada tahun 400. Semarang menjadi tujuan favorit kaum Tionghoa kala itu. Semarang itu hong shui-nya bagus. Jadi feng shui dari pelabuhan Semarang itu yang paling bagus di antara semua pelabuhan yang ada di Nusantara. Di belakangnya itu ada beberapa gunung, di depannya itu laut terbuka. Jadi seperti mulut naga yang terbuka. Dan itu yang dicari sama pedagang orang Tionghoa. Karena di tempat itu mereka bisa dapat harapan untuk menjadi kaya, mendapat berhasil dari usahanya. Kependudukan orang Tionghoa di Semarang semakin bertambah saat Laksamana Cheng Ho tiba beberapa abad kemudian. Ya, Cheng Ho atau yang memiliki nama lain Zheng He merupakan utusan kaisar dinasti Ming Tiongkok yang berasal dari provinsi Yunnan. Ia diperintahkan untuk menjalankan ekspedisi ke sejumlah benua untuk misi perdagangan, perdamaian, dan politik dari negeri Tiongkok. Lahir di tahun 1371 Masehi dari keluarga muslim taat bermazhab Hanafi, membuatnya turut membawa misi dakwah dalam pelayarannya. Selama hidupnya, ia telah melakukan petualangan antar benua selama 7 kali berturut-turut dalam kurun waktu 28 tahun. Tak kurang dari 30 negara di Asia, Timur Tengah, dan Afrika pernah disinggahinya. Bahkan, pelayarannya 87 tahun lebih awal dibandingkan pelayaran Columbus pada tahun 1492 dan Vasco da Gama di tahun 1497. Salah satu tempat tersinggahannya di Semarang terletak di lokasi Simongan, tepatnya di Klenteng Sampokong. Lantas seperti apa saja peninggalannya? Ekspedisi Cheng Ho ke Samudra Barat hingga Afrika Timur mengerahkan armada raksasa. Kapal yang dipimpinnya disebut sebagai kapal pusaka dan merupakan kapal terbesar pada abad ke-15 yang memiliki panjang 138 meter dan lebar 56 meter dengan kapasitas 2.500 ton. Mendaratnya Cheng Ho bersama rombongan armadanya di Semarang sebetulnya tidak dalam perencanaan.
Salah satu jurumudi yang bernama Ong King Hong sedang menderita sakit dan mengharuskan Cheng Ho untuk menghentikan pelayaran sejenak di Semarang dan merawatnya hingga sembuh. Titik lokasi pendaratannya itulah yang kini menjadi Kelenteng Sampokong. Kelenteng Sampokong sendiri dibangun oleh awak kapal beserta orang-orang Tionghoa di Semarang kala itu untuk menghargai seluruh jasa Cheng Ho dan keteladanannya sebagai utusan Kaisar Dinasti Ming. Dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan bertoleransi tinggi. Itulah mengapa Cheng Ho sangat dihormati oleh para pengikutnya. Tapi yang paling menarik dari dia adalah bahwa di kapalnya dia itu anak buahnya dia yang seluruh armada itu kan kira-kira 30.000 orang. Itu agamanya masing-masing. Jadi ada yang agama Buddha, ada yang agama Tao, ada yang agama agama Konghucu, ada yang adat lain. Nah, mereka itu kalau mengadakan acara adat itu di geladak kapal, itu saling bergantian dan saling menghormati. Kini, Kelenteng Sampokong selain menjadi tempat ibadah oleh umat Konghucu, juga menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Tengah yang menjadi simbol toleransi keberagaman. Saya bertemu dengan Rizna Agihuna, Business Development Kelenteng Sampokong, dan mengajak saya berkeliling kelenteng untuk melihat peninggalan yang dipercaya merupakan peninggalan asli Cheng Ho. Mbak Rizna, bisa diceritain ini sekarang kita lagi ada di mana? Katanya ini spot paling bersejarah dari Kelenteng Sampokong nih. Oke. Saat ini kita berada di salah satu kelenteng Sampokong yang dimana kelenteng ini bernama Kelenteng Jangkar. Kenapa disebut Kelenteng Jangkar? Karena di sini ada peninggalan jangkar kapalnya Cheng Ho. Gitu. Nah, sampai sekarang pun jangkar kapalnya juga masih kita rawat dengan baik. Yang paling menarik di sini itu ada akar rantai kapalnya Cheng Ho. Itu tumbuhan liar. Cuman itu akarnya di mana kita cari tahu sampai sekarang belum ketemu. Nah, itu konon katanya usia akar rantai itu sekitar 600 tahun. Dan itu dibilang oleh masyarakat mirip seperti rantai kapalnya Cheng Ho. Iya. Karena ya itu yang tambah uniknya lagi, karena semua tumbuhan yang ada di sini, yang ada di Sampokong ini, semua pasti dihinggapi sama akar rantai tersebut, dan itu nggak terputus. Selain jangkar kapal Cheng Ho, bagian lain dari Kelenteng Sampokong yang juga bernilai sejarah adalah Goa Batu. Goa Batu dipercaya sebagai tempat Cheng Ho beristirahat kala itu dan masih menjadi tempat yang disucikan hingga kini. Bangunan megah bercorak merah, memiliki daya tarik dan kaya akan sejarah. Jejak keberadaan Sang Laksamana Cheng Ho bukan hanya ada di Semarang, tapi juga ada di Lasem, Kabupaten Rembang. Namun, keberadaan orang-orang Tionghoa pertama kali di sini sudah ada sejak abad ke-13, jauh sebelum Belanda menjajah Jawa, bahkan beberapa abad sebelum Cheng Ho tiba. Ya, sekitar 130 km dari Semarang, tepatnya di sebuah daerah bernama Lasem. Cerita mengenai pendaratan Cheng Ho juga terpatri di sini. 2 abad setelah kependudukan orang Tionghoa pertama, yaitu pada abad ke-15, rombongan Cheng Ho singgah di pelabuhan Lasem. Kala itu, Cheng Ho memiliki strategi mengirim pengikutnya bermukim di beberapa titik penting seperti pelabuhan untuk berbaur dan berdagang. Mereka membawa keramik dari dinasti Ming untuk ditukar dengan bahan lain seperti makanan, pakaian, serta perlengkapan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam melanjutkan pelayaran. Tak hanya sekedar singgah, di sini Cheng Ho juga mengajarkan beberapa ilmu bertahan hidup kepada penduduk asli Jawa setempat. Setidaknya, begitulah yang coba dijelaskan Tong Hei, sejarawan asal Lasem yang saya temui. Misalnya, ceritanya Cheng Ho itu pada waktu datang, dia mengajar penduduk setempat itu membajak pakai kerbau. Kemudian orang-orang sini membajak pakai kerbau itu katanya juga ceritanya juga Cheng Ho. Dulu katanya perumahan-perumahan penduduk setempat itu masih
pantai-pantai begitu, dan terus kemudian oleh Cheng Ho diajarkan membuat batu bata dan lain-lain. Itu perumahan-perumahan dari batu itu yang lebih dari situ. Nah, dia akan orang dari selatan jadi tahu teknik-teknik seperti itu. Bersandarnya Cheng Ho di Lasem tak hanya membawa perubahan pola hidup penduduk asli Lasem, namun juga berpengaruh besar untuk sektor perekonomian dan membuka jalur perdagangan secara tidak langsung. Cheng Ho itu dengan membawa begitu banyak kapal, itu lautan daerah sini itu aman, sehingga perairan sini damai, aman, sehingga perdagangan, lalu lintas perdagangan itu makin ramai di sini. Mulai dari Samudra Pasai sehingga nanti ke Jawa itu lalu lintas perdagangannya ramai. Jadi itulah yang membuat keadaan maritim di sini bagus, jalur maritim. Banyak sekarang yang digembar-gemborkan oleh pemerintah itu kan jalur maritimnya yang dibuka oleh Cheng Ho itu di selatan. Pertemuan saya dengan Tong Hei berlanjut dengan mengunjungi beberapa bangunan bersejarah yang dipercaya merupakan peninggalan pengikut Cheng Ho. Salah satunya yang terletak di Jalan Dasun, Desa Soditan, adalah Kelenteng Chuan Kiong yang merupakan kelenteng tertua di Lasem, bahkan konon tertua di Pulau Jawa. Kelenteng dibangun sebagai wujud syukur dan pemujaan kepada Dewi Samudra atau Mazu oleh orang Tionghoa yang mendarat di Lasem karena telah diberikan keselamatan selama berada di lautan. Meski berusia ratusan tahun, bangunan kelenteng masih kokoh dengan sentuhan seni yang tinggi. Bagian dinding dan atap berhiaskan lukisan yang menceritakan tentang kisah para dewa dan tokoh-tokoh bersejarah yang dipercaya etnis Tionghoa. Tak hanya kelenteng Chuan Kiong sebagai peninggalan pengikut Cheng Ho, Lasem juga memiliki bangunan bersejarah lainnya. Kali ini berkaitan dengan sejarah perlawanan bangsa terhadap penjajahan Belanda. Tahun 1740 saat orang-orang Tionghoa di Batavia melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda saat itu dan disusul dengan pembantaian terhadap etnisnya, banyak dari orang-orang Tionghoa ini yang melarikan diri dan mengungsi ke beberapa daerah di Jawa Tengah, salah satunya ada di Lasem. Dan seketika populasi orang Tionghoa di Lasem menjadi meningkat. Dan Lasem menjadi pusat dari perlawanan pemerintah Hindia Belanda kala itu. Ini juga menjadi momen atau titik di mana etnis Tionghoa dan pribumi bersatu. Peristiwa tragis yang menewaskan lebih dari 10.000 orang Tionghoa di Batavia di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Adrian Falconer itu membuat etnis Tionghoa dan penduduk pribumi Jawa bersatu, menyerang beberapa barak pertahanan militer Belanda di Rembang yang kemudian disebut dengan nama Perang Kuning. Ya, jasa para tokoh peperangan tersebut akhirnya dikenang di sebuah kelenteng bernama Kelenteng Gyeongbyo. Om Tahai, ini boleh cerita sekarang kita lagi di kelenteng apa dan kenapa nih altarnya berbeda? Kita lihat di sini ada orang dengan busana Jawa, Om. Ini siapa sebenarnya? Ini sebetulnya kelenteng yang untuk peringatan untuk tokoh-tokoh yang ikut bertempur pada waktu melawan Belanda dengan pasukan sukarela yang dari gabungan pasukan Jawa dan Tionghoa itu. Dan di sini yang di depan kita itu ada tokoh, salah satu tokohnya yaitu Raden Panji Margono. Dia juga memimpin pembunuhan pada waktu itu. Dia nanti yang memimpin pertempuran melawan Belanda itu. Dia nanti gugurnya di daerah Dorokandang sini. Dan kami abadikan dia di altar di sini untuk dipuja. Oke, berarti beliau ini adalah yang memimpin peperangan saat itu ya? Selain Raden Panji Margono, terdapat altar untuk penghormatan dua tokoh Tionghoa pemberani yang turut menginisiasi perang melawan Belanda, ialah Oi Ing Kiat dan Tan Kiwi. Pasca peperangan tersebut, Belanda berhasil menguasai daerah Lasem dan menurunkan status Lasem dari pusat pemerintahan kabupaten menjadi kecamatan. Siapa sangka,
di balik kekokohan kelenteng, Lasem memiliki banyak cerita. Selain itu, terdapat sejumlah bangunan dan rumah-rumah tua khas Tionghoa yang apik berjajar, membawa aura Lasem khas tempo dulu, hingga Lasem kini memiliki julukan sebagai Tiongkok Kecil. Tiongkok Kecil, begitulah sebutan untuk daerah yang memiliki luas wilayah sebesar 4.500 hektar ini. Pesona bangunan tua khas Tionghoa masih bertahan dengan sentuhan gaya Jawa yang populer pada masanya. Salah satu yang masih terjaga keasliannya adalah sebuah rumah di Jalan Jatirogo, Karangturi, Lasem. Inilah Rumah Oi. Ratusan tahun silam, tepatnya di tahun 1818, bangunan ini didirikan oleh seorang pria dari Fujian, Tiongkok yang merantau ke tanah Lasem bernama Oi Am. Sebelumnya, rumah Oi ini adalah rumah Kong atau rumah induk milik bersama yang kini usianya lebih dari 200 tahun. Ialah Grace Wijaya, keturunan ketujuh dari pemuda tersebut yang menghidupkan kembali eksotisme rumah leluhurnya ini. Leluhur saya pertama kali datang dari Cina itu seorang perjaka ya, remaja usia 15 tahun datang ke sini, kemudian dia berusaha untuk mencari nafkah di sini dan dia memperistri putri asli Lasem. Nah, kemudian berumah tangga dan mulailah mendirikan rumah ini, ya, Rumah Ui. Kemudian mereka beranak pinak itu, berketurunan, berkembang terus sampai ke kakek saya, Ui Tiongju. Terus kemudian saya adalah cucunya, saya adalah generasi ketujuh di Lasem ini. Kebetulan kami suka dengan heritage, kami berusaha untuk merevitalisasi kembali. Dan kembalilah Rumah Ui jadi rumah tua yang cantik. Kental dengan perpaduan budaya dan corak Tionghoa Jawa, bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 2.000 meter persegi ini masih terjaga keasliannya. Seperti di bagian lantai dan dinding rumah yang berasal dari kayu jati kuno setebal 20 hingga 30 cm. Tak hanya menarik karena arsitektur dan keaslian bangunannya, siapa sangka Rumah Oi juga menjadi saksi sepenggal kisah perjuangan seorang Tionghoa yang turut dalam membela tanah air. Grace menceritakan kepada saya bagaimana leluhurnya selalu mengajarkan untuk mencintai bangsa dan negara. Itu adalah kakek saya bernama Ui Tiongju. Beliau lahir tahun 1904. Nah, beliau itu mempunyai jiwa dalam berbangsa dan bernegara itu memang luar biasa. Dan beliau itu menanamkan ke anak cucunya bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia. Saya selalu dikatakan, kamu itu hanya Tionghoa 50%. 50% lagi kamu adalah Indonesia. Karena kamu minum makan di sini, kamu harus berjuang untuk negara ini. Dan kakek saya terlibat aktif dalam pertempuran 5 hari di Semarang dan juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Kini, setelah melakukan tahapan revitalisasi panjang dengan pengawasan ahli heritage, Rumah Oi hadir kembali dan keindahannya dapat dinikmati siapa saja. Ya, Rumah Oi kini telah menjelma menjadi museum keluarga Oi sebagai rumah heritage peranakan dan sebuah penginapan bernuansa Lasem tempo dulu. Satu ruangan di bagian kanan bangunan pun menjadi perhatian saya. Bu Grace, satu spot yang saya lihat paling menarik dari Rumah Oi ini adalah di sudut ini nih Bu. Saya lihat banyak sekali foto-foto ini. Sebenarnya ruangan apa sih Bu Grace? Ini kita sebutnya sebagai ruang keluarga Ui. Kami berhasil mengumpulkan 268 keturunan Ui berkumpul di rumah ini. Bersyukur ini foto-foto terkumpul dari seluruh dunia. Ada dari Amerika, ada dari Belanda, Australia, Singapura, Hong Kong, dan sebagainya. Dan ini saat ini kalau tercatat itu di print dengan tulisannya kecil itu sekitar 3 meter. Dan setelah dihitung sekitar 600 sampai 700 itu baru yang terdeteksi. Tujuannya sendiri Bu Grace apa sih menghadirkan ruangan ini di Rumah Oi sendiri?
supaya mereka, masyarakat tahu bahwasanya ini itu adalah suatu marga UI yang marga yang besar, marga yang keturunannya di seluruh penjuru dunia, dan mereka yang ada fotonya di sini, mereka juga ikut merasa bangga bahwa ini adalah rumah leluhur mereka. Selalu menghormati dan menghargai kehadiran leluhurnya menjadi sebuah sikap yang patut dicontoh. Hanya satu yang ingin digapai oleh penerus OI, yaitu mengenang dan menghidupkan kembali aura Lasem tempo dulu yang syarat cerita sejarah, serta mengenalkan kembali wujud persatuan budaya Tionghoa Jawa yang indah. Menikmati keindahan bangunan cagar budaya khas Tionghoa semakin lengkap dan spesial jika menikmati tradisi khas Tionghoa juga. Yang ini namanya tok panjang. Tok panjang artinya adalah meja panjang. Di sini warga bersama-sama menyantap makanan yang ada di meja panjang dan memiliki simbol kebersamaan.